Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Faiz Project. Kali ini saya mau nyoba untuk tes pompa oli ya. Jadi saya baru ngerakit pompa oli. Apakah ada kebocoran atau enggak dari seal atau dari nepel? Karena habis dibongkar juga nepelnya. Nah, ini saya bikin alat sederhana ya untuk ngetes. Jadi anggapannya itu motor dalam keadaan mati lah. Misalnya kita motor diparkir dalam rumah gitu atau di mana, pokoknya dalam keadaan mati aja si mesin dah. Nah, ini kita coba ya pakai bensin dulu. Saya coba pakai bensin. Kenapa? Karena bensin itu kan dia lebih cair dari pompa oli ya. Jadi walaupun ada sedikit celah kebocoran, itu pasti dia akan keluar. Dia kan mirip air ya. Jadi kalaupun ada kebocoran itu sekecil apapun, dia pasti akan keluar. Makanya saya coba pertama kali itu pakai bensin dulu sebelum saya pakai oli samping. Nah, ini si cairan bensinnya itu udah turun ke bawah ya, tuh kelihatan dari selang. Selangnya udah membayang. Itu menandakan di dalamnya itu udah ada bensin yang mengalir. Itu bensin saya campur pertalite campur ipon ya, makanya warnanya agak coklat. Nah, kemudian ini di bagian pompa oli juga dia udah kerasa dingin ya. Karena kalau misalnya bensin itu dalam logam ada bensin, itu pasti berasa dingin kayak gini nih. Ini dia berasa dingin, itu menandakan bahwa bensin ini udah mengaliri seluruh ruangan di pompa oli gitu. Nah, bagian belakang sini kemarin juga saya servis, sekarang udah lancar jaya, nggak ada nyendet sama sekali. Pokoknya mulus yang bagian belakangnya juga. Nah, bagian kiri kanan itu kita coba apakah ada kebocoran atau enggak ya. Ini rencananya saya simpen selama 24 jam kondisi begini. Tapi nanti setelah diganti sama oli samping ya. Kalau ini bensin saya hanya nyobain sekitar 15 sampai 30 menit. Saya cuma pengen tahu doang apakah ada kebocoran atau enggak. Gitu. Nanti kita akan ganti sama oli samping langsung biar ketahuan. Nah, itu nanti yang baru disimpan selama 24 jam saya simpen. Tuh. Nah, ini saya kuras dulu ya bensinnya. Nanti saya kuras bensin. Nah, ini oli sampingnya. Saya pakai ipon warna merah ini. Nanti setelah dimasukin oli samping baru saya akan simpan selama 24 jam ya. Apakah ada kebocoran atau enggak. Ini bekas bensinnya tadi udah saya kuras, udah saya bolak-balik supaya bensinnya turun lewat selang. Sekarang kita lanjut ke oli samping. Dan ini saya akan buka bagian baut udara ya. Jadi di pompa ini kan ada baut udara tuh. Nanti saya akan buka baut udaranya supaya udara yang di dalam pompa oli itu keluar, atau setidaknya mengurangi supaya si aliran oli samping ini bisa masuk secara keseluruhan ke dalam pompa oli. Nah, ini sebelum saya semuanya masukin ke oli pompa oli, kita buka dulu ya untuk baut udaranya ini nih. Kita longgarin dulu sedikit, longgarin sedikit aja. Habis itu dikencengin lagi supaya bisa menahan nanti aliran dari oli sampingnya. Ini mohon maaf ya, alatnya iseng banget bikin alat kayak ginian. Karena saya penasaran aja, kalau daripada saya pasang di motor langsung ribet-ribet, saya harus buka bongkar segala macam. Jadi saya bikin aja alat kayak ginian. Jadi nanti kalau ada pompa oli yang lain, saya beli lagi, saya servis, nanti saya tes lagi kayak gini. Gitu. Nah, ini udah saya kencengin lagi untuk baut udaranya. Sekarang kita alirkan oli sampingnya ke dalam pompa ya. Dia turun
turunnya nggak langsung banyak ya, karena dia berbenturan dengan udara, sebagian udara yang masih ada di pompa dan di selang. Jadi dia turunnya dikit-dikit dan mulai banyak, mulai kelihatan. Kalau udaranya udah mulai habis, dia pasti akan kedorong ke atas sih. Jadi si oli sampingnya ini turun ke bawah, ngedorong udara supaya udaranya itu keluar ke atas, ke tabung si oli sampingnya ini. Dia langsung penuh, si kabelnya langsung terisi penuh, berarti udara yang di dalam juga dia kedorong ke atas. Kita lihat, nah tuh ada gelembung, kelihatan nggak? Ada gelembung-gelembung udara. Nah itu nandain bahwa si oli samping ini dia lagi menyebar nih di dalam pompa, dan udara yang di dalam pompa oli ini dia ke atas, tukeran, jadi tuker tempat. Nah posisinya kalau misalnya gelembung udara udah nggak keluar lagi, berarti si oli samping tuh udah secara keseluruhan udah masuk ke sela-sela setiap bagian di pompa oli gitu. Nah disitulah kita akan nunggu kalau misalnya tiba-tiba ada kebocoran, misalnya di seal bagian penutup covernya atau nipple ataupun apapun itulah, itu dia pasti akan keluar, akan rembes dia si olinya, lewat situ keluarnya dia gitu. Nanti dia keluar lewat situ karena ada tekanan dari atas kan. Nah kemudian yang oli samping dari atas juga turun lagi ke bawah gitu, karena udah ada kekosongan nih di dalam pompa gitu. Kayaknya gitu siklusnya ya, siklusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam pompa ini udah nggak akan bisa keluar si oli, dia akan diem tuh, udah di pompa oli juga diem. Nanti saya akan cek berkala ya, akan cek berkala. Jadi ini mulai saya jam 9 pagi untuk oli samping ini. Nanti sore sekitar jam 4 atau jam 5 saya cek lagi. Kemudian nanti malam juga paling jam 10 ke atas saya cek lagi apakah ada kebocoran atau enggak, sampai besok pagi di jam 9 juga atau lewat baru akan saya cek lagi gitu. Kalau misalnya nggak ada kebocoran, berarti memang semuanya sudah tertutup rapat ya. Ini yang jam 4 sore. Jadi saya jam 4 sorean lah, setengah 5 saya ngecek, ini tidak ada kebocoran sama sekali, masih aman sih, sejauh ini masih aman, nggak ada kebocoran, baik dari baut kecil-kecil itu tuh penutupnya, covernya, ataupun dari tarikan gas untuk gas, ataupun dari nipple kuningan ya. Karena si nipple ini kan udah saya buka kemarin, terus saya pasangin lagi, tapi saya lem pakai Dextone gitu, jadi biar nggak lepas dan bener-bener rapat lagi gitu. Kemudian nah ini kondisi jam 11 malam nih. Jam 11 malam itu saya cek ulang untuk kondisi si pompanya, itu masih aman. Berarti udah berapa jam tuh? Masih aman, gak ada rembesan oli sama sekali, gak ada kebocoran oli sama sekali gitu. Semuanya masih dalam kondisi rapat ya, masih rapat. Karena kalau misalnya ada setetes walaupun sedikit itu akan kelihatan, karena posisinya itu ada kertas putih di bawah, itu memang untuk fungsinya untuk ngelihat kalau misalnya ada setetes atau sedikit saja ada keluar dan jatuh ke bawah, itu pasti kelihatan. Terus walaupun gak jatuh, saya tes berkala, itu saya pegang di bagian setiap yang riskan untuk kebocoran, itu aman, gak ada yang bocor ya. Jadi kalau misalnya nah ini pagi ya, kalau teman-teman misalnya mau ngecek dulu oli samping habis dibuka, boleh dengan cara kayak gini, nggak harus bikin kayak gini sih, cuman cukup di gini aja sih. Ada tabung di atas, kemudian masukin oli, kemudian dibuka di bagian baut udara.
Nah, ini udah semalaman, udah 24 jam ya, 24 jam. Karena nggak ada kebocoran, kita cek di bagian baut udara ini. Ini kalau dibuka baut udara ini, keluar oli, berarti itu menandakan memang semalaman oli itu di dalam pompa. Dia nggak bisa keluar karena memang nggak ada jalur keluarnya. Semuanya udah tertutup rapat. Nah, netes kan, kelihatan tuh. Saya buka di bagian udara, dia keluar gitu. Nah, pas dibuka gini, itu yang atas dia akan turun ke bawah. Nah, begitu prosesnya gitu. Ini nggak bisa keluar karena posisi nipple itu kan ada pelor sama per. Nah, pelor per ini kan kemarin saya bongkar, saya benerin, saya tarik ulur lagi supaya pernya itu ngembang-ngembang lagi kan. Terus ada pelornya juga. Sebenarnya saya penasaran sama yang 09C, yang kode 09C yang untuk tornado dan lain-lain tuh, kristal. Dia kan nggak ada pelor di bagian nipple nih, sedangkan ini kan terisi sama oli ya. Kalau misalnya nggak ada nipple, otomatis kan oli dimasukin dari atas, dia akan keluar begitu aja gitu, karena kondisinya nggak ada penghalang sama sekali. Nanti saya pas lagi dapat lah, kalau dapat pompa kode 097, nanti akan saya tes seperti ini lagi. Oke. Nah, ini segini dulu, sekian. Semoga bermanfaat videonya, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.